Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, dalam kekacauan, 50.000 keabadian para dewa semuanya berhenti. Mereka sepertinya berada di sebuah lorong, dan sejauh mata memandang, sebuah bola besar berwarna-warni muncul. Namun, bola besar yang cahaya ini terlihat tidak beraturan, bahkan terus berubah bentuk. Apakah ini bentuk dari dunia sensi? Xiaoyan melihat bentuk tidak beraturan di depannya. Saat melihat bola besar dengan cahaya warna-warni, seolah-olah jiwanya tersedot ke dalamnya. Kemudian perasaan hancur dan meregang lebih intens dari sebelumnya. Namun pada saat ini, tiba-tiba sekelompok awan ungu kehitaman muncul di belakang Xiaoyan. Kenapa Anda pergi terburu-buru dan tidak menunggu saya? Mendengar suara itu, Xiaoyan tidak menjawab. Sebaliknya, dia segera mengeluarkan panji yang menekan jiwa. Jelas, awan ungu yang masuk ke dalamnya adalah Yetian yang baru saja kembali. Lagi pula, bukannya Xiaoyan tidak mau menunggu, tapi dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Mungkin setelah beberapa saat kemudian, dia merasa dia tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Karena siapa tahu apa yang akan Yuyan lakukan padanya. Sekarang Yetian kembali dengan sukses. Hanya saja token kuno Dewa Iblis Abadi belum lengkap. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa mengendalikan situasinya lebih banyak lagi. Jadi dia harus pergi. Bagaimanapun Xiaoyan tidak ingin membiarkan wanita itu menyusul. Segera sosok Xiaoyan terus-menerus tersedot ke dalamnya. Namun pada saat Xiaoyan mendekat, bahkan Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba ada kekuatan isap yang sangat kuat menyapu Xiaoyan bersama 50.000 keabadian para dewa. Dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi, mereka semua terus mengalami kekacauan. Sensi, sekarang saya kembali. Sambil bergumam pada Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini dia pergi ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Ini bahkan jauh lebih cepat daripada yang diharapkan. Meskipun Xiaoyan belum pernah menembus keabadian para dewa, tapi avatar dari dewa asli telah menerobos ke alam leluhur. Sehingga dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Tapi apa yang sebenarnya memberi Xiaoyan kepercayaan diri untuk kembali ke sensi? Dia memiliki sumber daya dunia dan 50.000 orang kuat di keabadian para dewa di belakangnya. Dalam perjalanan ini, setelah Xiaoyan kembali ke dunia sensi, Xiaoyan dan yang lainnya telah sampai di kehampaan Laut Barat. Setelah mendarat sejauh yang bisa dilihat Xiaoyan, bintang-bintang yang bisa dilihat Xiaoyan, semuanya dalam keadaan gelap gulita. Sehingga momen kembalinya Xiaoyan ke sensi, Xiaoyan langsung mendapat firasat buruk di hatinya. Semuanya, tolong ikuti saya ke bintang terdepan dulu, kata Xiaoyan perlahan. Jelas Xiaoyan ingin menunggu sebentar untuk melihat apakah akan ada orang yang akan menyambutnya. Meskipun sekarang Xiaoyan tidak melihat ada orang yang datang dan berbeda dari sebelumnya, namun seharusnya Ratu bisa menghitung kapan Xiaoyan akan kembali. Hanya saja setelah kemunculannya di dunia sensi, Ratu tidak datang untuk menyambutnya, sehingga membuat kekhawatiran Xiaoyan semakin hebat di hatinya. Namun, sebelum memahami situasi di dunia sensi, di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua orang mendarat di bintang terdekat dengan langit penuh pasir kuning. Tempat ini bahkan tertutup awan hitam tebal. Saat Xiaoyan melihat ke atas yang gelap, ada keheningan yang mematikan di sekelilingnya. Tapi ini juga tidak mengejutkan Xiaoyan, karena bintang ini sudah menjadi bintang yang tidak berguna. Lagi pula, sebelum Xiaoyan pergi dari dunia sensi, kehampaan di Laut Barat adalah target pertama dunia Taisu untuk menyerang dunia sensi. Kemudian, Xiaoyan segera membentuk tim yang terdiri dari ratusan orang, dan membaginya menjadi 10 tim, kemudian mencari petunjuk di bintang di langit sekitarnya. Jika kalian menemukan seseorang yang mengenakan baju besi, bunuh mereka semua tanpa ampun. Setelah Xiaoyan mengeluarkan perintah, Xiaoyan telah mengamati dengan cara yang sederhana. Jelas Xiaoyan tahu semua orang yang berada di kehampaan Laut Barat
Mereka tidak dapat berteleportasi, dan Xiaoyan juga khawatir mereka semua telah diracuni oleh Taisu. Karena kekuatan bintang-bintang ini semuanya terserap direduksi menjadi bintang kematian. Tepat ketika mendengar perintah dari Xiaoyan, tidak ada seorang pun yang protes. Tampaknya mereka semua sangat patuh pada Xiaoyan. Setelah semua tim yang Xiaoyan bentuk pergi, dia duduk bersila untuk mencoba menghubungi Kui Jun. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya diambil alih, tapi di dalam tubuh Kui Jun ada jiwa Xiaoyan di dalamnya. Jadi Xiaoyan ingin mencoba mendapatkan beberapa ingatan tentang situasi dunia sensi dari Kui Jun. Namun setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba menurunkan kening karena dia tidak bisa merasakan Kui Jun sama sekali. Mungkinkah jiwa saya telah ditemukan? Kemudian jiwa saya di dalam tubuhnya dihilangkan olehnya? Atau Kui Jun telah jatuh? Tapi yang terakhir tidak mungkin. Bagaimanapun 10 Raja Roh Agung dari Istana Surgawi tidak bisa dibunuh. Gumam Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun Xiaoyan telah mendapat lebih banyak berita dari Yuyan, dan Xiaoyan jelas-jelas membunuh Ningyo dan Tianxun dengan tangannya sendiri. Tapi anehnya mereka semua bangkit kembali, dan bayangan hitam tersenyum aneh yang Xiaoyan lihat. Ketika dia akhirnya kembali ke sensi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan juga merasakan kebangkitan mereka. Jadi kemungkinan ada hubungannya dengan bayangan gelap ini. Bagaimanapun bayangan gelap ini implikasinya bahkan lebih luas. Dan nama kepala divisi penghancuran adalah nama yang belum pernah didengar Xiaoyan sebelumnya. Tapi seharusnya mereka tidak berpartisipasi dalam perang antara dunia, karena ini akan melanggar aturan. Lapor Yang Mulia, saya melihat beberapa kapal besar tidak jauh dari tempat ini. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir sendirian, tiba-tiba seseorang maju ke depan. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat ke arah Xiaoyan. Kapal besar? Mata Xiaoyan berbinar saat mendengar ini. Segera Xiaoyan berdiri, kemudian kilatan guntur yang seperti benang sutra muncul di bawah kaki Xiaoyan. Tepat ketika tubuh Xiaoyan dikelilingi cahaya guntur dan meledak dengan suara gemuruh, sosok Xiaoyan menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, para dewa abadi yang melihat kecepatan Xiaoyan itu membuat para dewa abadi ini memasang ekspresi ngeri. Adapun apa yang disebut kapal besar oleh dewa abadi itu sebenarnya hanya beberapa bahtera. Dan saat Xiaoyan melihat bahtera ini, Xiaoyan merasa lega. Tapi jika dilihat dari kualitas bahtera tersebut, Xiaoyan menebak seseorang sengaja kira menaruhnya di sini. Lagi pula bahtera itu berasal dari dunia para dewa kuno yang menunjukkan meskipun ratu tidak muncul, namun dia tetap menghitung waktu dan tempat kembalinya Xiaoyan. Dia bahkan menghitung 50.000 keabadian para dewa yang akan dia bawa kembali. Itu sebabnya mereka mengatur begitu banyak bahtera. Tapi Xiaoyan juga tidak bisa menahan senyum pahit saat melihat ini. Karena setelah melihat bahtera ini dengan hati-hati, tiba-tiba matanya menjadi rumit. Pavilion Qianji? Keberadaan macam apa ini? Ini hampir seperti mereka dapat memprediksi masa depan. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit karena dia tidak tahu bagaimana ratu melakukan perhitungan yang begitu cerdik dan luar biasa ini. Setelah menunggu tim yang mencari petunjuk kembali satu persatu, Xiaoyan menyuruh semua orang duduk di bahtera. Namun meskipun sebanyak 10 tim keluar, tapi kebanyakan dari mereka belum menemukan keberadaan prajurit Taisu. Jadi mungkin di sini sudah tidak ada nilainya lagi. Karena bintang-bintang di keampaan ini menjadi bintang yang tidak berguna, atau dunia ini akan runtuh. Tidak mengherankan, tidak ada prajurit Taisu yang muncul. Lagi pula tempat ini telah ditinggalkan sepenuhnya, sehingga sudah tidak ada nilainya lagi. Sekarang, meskipun 50.000 dewa abadi menaiki bahtera yang diatur oleh ratu, tapi Xiaoyan tidak memiliki tujuan yang jelas. Tapi karena ratu mengatur bahtera ini, seharusnya serangkaian pengaturan telah dilakukan. Saat Xiaoyan melangkah ke bahtera, seperti yang diduga sebelumnya, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya jatuh di alis Xiaoyan. Pergi ke Baiming. Hanya 4 kata pendek.
Tiba-tiba, wajah Xiaoyan menjadi gelap. Karena ketiadaan Beiming Utara adalah ketiadaan paling misterius di Sensi, dan itu juga tempat dunia bawah berada. Di samping itu, ada juga strip giok di Bahtera, dan itu adalah peta bintang titik teleportasi yang dapat dipindahkan dengan cepat ditandai. Jika Xiaoyan hanya mengandalkan kecepatan Bahtera, mungkin perjalanan ini dibutuhkan ratusan tahun untuk pergi ke tiadaan Beiming Utara. Karena Ratu langsung meminta Xiaoyan pergi ke tiadaan Beiming. Ada kemungkinan bahwa semua ketiadaan telah jatuh. Jadi Xiaoyan tidak ingin terus menunda waktu dan segera berangkat. Pada saat ini ada total 4 Bahtera yang sangat besar, dan itu sudah cukup untuk menampung 50.000 orang kuat di keabadian para dewa. Segera dipimpin oleh Bahtera tempat Xiaoyan berada. Tiba-tiba Bahtera itu berubah menjadi 4 pelangi panjang dan menyapu menuju kehampaan. Di kehampaan laut barat ini adalah keheningan yang mematikan, sehingga dalam rutenya ada sejumlah besar batu terbang muncul ini di sepanjang jalan. Jelas bebatuan ini bukan batu biasa, dan itu adalah bintang-bintang meledak dan runtuh berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan di antara potongan kerikil ini ada beberapa bintang yang sekarat, setengah rusak dan setengahnya lagi masih tersisa, sehingga semua orang yang melihat adegan ini seperti kiamat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.